UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai Rp4. Energi Sukses Bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional. Ya, seperti biasa kami hadirkan kembali ya di Selasa malam, yaitu dialog khusus peluang bisnis Energi Sukses Bisnis atau XBIS bersama dengan Coach Getty. Nanti seperti biasa Anda juga bisa bertanya di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai Rp4. Energi Sukses Bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional. Nah, tema yang kita angkat di malam hari ini adalah soal peluang bisnis snack Indonesia yang bisa merambah pasar ekspor. Dan kami sudah bersama dengan Coach Margetti Herwin, Master Coach dan founder dari Smart Business Coaching Firm. Selamat malam, Coach Getty. Malam. Bagaimana kabarnya, Coach Getty? Ini sehat, alhamdulillah. Sehat ya. Kelihatannya makin banyak yang berhasil di UMKM sekarang ini ya. Alhamdulillah Bang, karena mereka tekun, mereka disiplin, dan mereka konsisten. Dan tahu potensinya apa begitu ya? Yes, tahu potensinya apa. Nah, kita juga sudah bersama dengan Geza Ardi Kamal, owner dari PT Kaula Food Indonesia, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Mas Reza atau Mas Geja. Oh, Mas Geza ya? Geja. Mas Geza, selamat malam juga. Selamat malam Pak. Ya, bagaimana kabarnya Mas Geza? Alhamdulillah baik. Baik ya. Jadi bidang usahanya apa ini Mas Geza? Kita food manufacturing Pak. Skalanya masih UMKM. Ya. Kebetulan produksinya snack Pak. Lebih ke segmen snack untuk retail modern. Apa itu snacknya Mas Geza? Makaroni Pak. Terus juga keripik cireng. Keripik cireng? Memang untuk pasar retail modern Pak. Oh begitu. Sudah ekspor belum produknya? Alhamdulillah sudah tahun 2021 ke Malaysia sama Singapura. Kebetulan terus awal tahun 2024 kemarin kita ke Taiwan Pak. Oh, kabarnya dari Coach Getty omsetnya sudah mencapai perkembangannya 1.500% begitu sekarang ini. Alhamdulillah Pak. Memang begitu ya. Tahun 2023 tuh ya memang dari 2022 tepatnya itu ada di posisi stuck Pak kita tuh. Omset nggak naik, turun juga, maksudnya agak sulit gitu ya. Setelah ikut program pelatihan, jadi memang kita lebih terukur gitu Pak. Jadi punya strategi ke depannya bagaimana gitu. Jadi lebih dirancang Pak untuk selanjutnya. Jadi sedikit-sedikit ada kenaikan dan 2024 awal tahun juga udah cukup. Signifikan sih Pak kenaikannya. Nah, Coach Getty itu bagaimana? Rumput sampai omsetnya 1.500% naiknya itu? Ya, jadi Kang Geja ini waktu ikut program kita ya inkubasi UMKM Level Up berada di titik paling bawah ya Kang Geja ya. Omsetnya betul Pak. Dan hampir dia bilang Coach kayaknya nyerah nih bisnis nih. Saya bilang, "Oh, enggak. Problem di bisnis itu sebenarnya opportunity untuk kita jauh lebih melangkah lagi, meloncat lagi gitu ya. Dan seperti yang saya jelaskan dari awal Energi Sukses Bisnis ini, bahwa potensi itu tidak pernah akan hilang kalau kita punya keyakinan, kan gitu ya Bang. Geja ini membangun lagi, dia membuat visinya kembali, dia membuat misi-misi yang baru paham sekarang. Kenapa visi misi dan culture dari perusahaan itu penting untuk bisa sebagai fondasi yang paling kuat untuk kita loncat jauh ke depan. Mulai membangun produk, di program inkubasi kita ada yang namanya bagaimana merancang produk sehingga produknya ini berkualitas, memiliki nilai dan juga sesuai dengan kearifan lokal setempat. Cireng adalah produk yang bagi sebagian orang itu makanan apa sih? Tapi ternyata begitu orang kota makan, enak juga ini keripik gitu ya. Akhirnya bisa diekspor dan Kang Geja ini tumbuh gitu ya. Dan dari situ mulai kita asal jual aja tapi nggak terukur, kita nggak tahu mana yang harus kita kembangin, mana yang harus kita mungkin perbaiki lagi produknya. Dan Kang Geja berhasil dalam hal ini. Makanya beberapa waktu pameran Brilliantpreneur ya Kang Geja ya. Itu berapa kali isi dan berapa kali habis tuh Kang Geja? Boleh cerita Kang Geja? Sebetulnya sampai 3 kali restock Pak. Hampir 4 kali restock. Dalam berapa hari itu 3 kali restock? 3 hari sih. 3 hari. Sebetulnya hari keempat kita tuh udah stok nipis banget itu Pak. Karena ini kirim lagi apa enggak gitu ya.
Itu totalnya berapa pieces yang laku tuh Kang Geja waktu di Brilian Hampir Penerbit Hari? 1000 pieces kalau nggak salah. Ya. 1000 pieces. 900 sekian. 900 sekian begitu ya. Ada Betul. dengan Kang Reza nggak produknya begitu? Mungkin bisa Ya, diperlihatkan. Kang Geja boleh lihat zoomnya produknya. begitu. Oke. Nah ini makaroninya. Ya. Brandnya Oh, Kaula ya. Kaula, brandnya Ya, ya. Oke. betul. Karena segmen pasar kita juga untuk anak muda gitu. Jadi Oh, jadi namanya anak-anak Kaula. betul. Oke. Pertama itu, kedua juga namanya mudah diingat Coach dari Ya. Pak dari segi brandnya. Ya, ya. Dan Kaula ini Kang Geja ini di Subang, Pak. Bang Zaini. Jadi di Subang ini dia merupakan UKM Subang yang memang lumayan tumbuh ya Kang Geja ya. Ya. Betul. Yes, boleh cerita apa aja yang udah Kang Geja dapat penghargaan atau reward dari program-program inkubasi Kang Geja? Oke, tahun 2022 kita yang khususnya produk keripik cireng ini jadi finalis ya dari Ditjen IKMA Kemenperin dalam program IV Indonesia Food Innovation. Karena menarik gitu. Jadi keripik cireng ini kan biasanya cireng Ada tuh, keripik jadi cireng dibuat- contohnya yang Kang Reza bisa Ada. perlihatkan. Keripik cireng. Ini Oh, yang oke. hot spicy. Ini Hot pedas. spicy ya. Oke. Ya, jadi seperti ini. Ya. Jadi finalis ini memang menarik sih dari segi pasar pun untuk retail modern produk-produk seperti ini jarang ada gitu, Ya. Pak. Jadi mudah banget gitu untuk masuk ke retail modernnya karena belum ada itu. Terus juga demand-nya juga untuk snack-snackan seperti ini lumayan tinggi. Jadi value apa yang bisa kita kasih gitu ke si partner kita di tokonya ini apa Ya. gitu. Kang Mungkin Geja, kita ke pengaruh sebentar. Ada Ya. Pak Agung di Oh, Jakarta boleh. ya. Silakan, Pak Agung, silakan. malam Pak Pak Agung. Selamat malam Ya. Mas Jaini dan Pak narasumber yang terhormat kedua-duanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Agung. Pak Agung. Iya, kita tahu ya di dalam bisnis ada kurang lebih 5 hal yang harus diperhatikan agar kita bisa sukses di masa depan. Ya. Yang pertama itu tentang perhitungan dari neraca rugi labanya. Jadi setiap bisnis harus mempunyai perhitungan neraca rugi laba, pendapatan dan pengeluaran yang baik dan jujur. Yang kedua, itu keuangan usaha jangan dicampur adukan dengan urusan keuangan keluarga. Ya. Kalau nanti ada kepentingan keluarga memakai keuangan usaha, bisa berabe tuh, bisa kacau Ya. bisnisnya ya. Dan yang ketiga itu ada resiko kalau bisnis itu bisa sepi sekali pembeli atau kita bangkrut. Maka kita harus punya backup Ya. modal cadangan. Itu harus disiapkan. Yang keempat itu, tentu saja setiap bisnis itu kan ada masalah kendala. Maka kita harus bisa menanganinya mulai dari izin, masalah kemasan produk dan lain-lain, pelayanan dan sebagainya, modal. Itu kita harus mampu mengatasinya. Dan yang kelima, yang terakhir ini, yang mau tidak mau, kita harus memberikan kesan yang baik pada konsumen. Kalau tidak seperti itu ya kita tidak diingat. Ditinggalkan begitu ya Pak Agung ya. Iya, kemungkinan seperti itu. Terima kasih sama. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, Pak Agung ini kebetulan pendengar kita, pebisnis yang punya banyak bidang usaha begitu. Keren. Coach Getty ya. Keren. Baik, kita ke Bu Dinda di Bogor, Jawa Barat. Silakan. Bu Dinda, selamat malam Ibu. Malam Bung Zaini. Silakan Bu Dinda. Silakan Bu. Malam Coach Getty dan Malam. Kang Geza ya. Geja. Iya. Ikut bangga nih Coach Getty, Bung Zaini dan Kang Geza. Jadi sebagai orang Jawa Barat, Ya. cireng itu Sama-sama luar biasa. orang Pasundan ya Bu. Padahal dulu kalau ini ya Coach Getty dan Ya. Bung Zaini dan Kang Geza itu cireng teh jadi ngomongnya pakai teh deh Kak. Gak apa-apa Bu. Ini cireng teh dijualnya kan didorong-dorong ku Ya. akang gitu sama abang-abang gitu ya Bung Zaini ya. Ternyata cireng membawa nama Pasundan gitu ya. Ya, kalau diekspor ini katanya Bu. Yes Bu. Iya udah sampai diekspor tuh gitu luar biasa. Ya, sukses terus ya Kang Geza ya. Terima dengan, kasih, Bu. cireng Baik, dan terima kasih. bisnisnya. Nah ini pertanyaan ke Kang Geza nih. Ya. Awalnya ada jalan menuju sampai yang sekarang begini ya. Ya. Pasti dengan perjuangan kan gitu ya, dan juga pastinya ketemu Coach Getty gitu Ya. kan. Nah, gimana nih untuk Kang Geza dulu? Gimana Silakan, Kang Geza. awalnya? Awalnya gimana? Nah, terus untuk Coach Getty, apa yang Coach Getty arahkan untuk Kang Geza bisa sampai Sukses begitu ya Bu ya. Ya. Silakan Kang Geja. tanggapan
Baik, terima kasih Bu Dinda. Malam Ibu. Selamat Ya. malam. Kang Geza silakan bisa dijawab dulu yang Ibu Dinda. Oke, baik. Awalnya mungkin saya berawal mungkin dari segi pekerjaan, Bu. Saya berawal dari profesional, Bu. Dulu karyawan, kerja juga di Jakarta dulu ya. Ya. Saat itu kebetulan kan biaya hidup lumayan tinggi di sana. Jadi tahun 2018 saya coba apa nih yang bisa jadi pemasukan gitu. Awalnya sih saya ngambil barang dari orang lain gitu. Kemudian saya repack, jual. Nah, 2020 kan pandemi datang tuh, Bu. Ya. Jadi semua orang juga WFH, work from home. Jadi saya pulang ke tempat asal, kemudian lihat kenapa banyak ibu-ibu rumah tangga yang nganggur gitu ya, suaminya juga banyak yang kena PHK, terus juga banyak anak muda juga yang nganggur gitu ya. Saya coba buat bisnis nih di sini, barangkali bisa membantu, terus juga bisa jadi tambahan untuk penghasilan saya sendiri awalnya. Dari situ saya fokus tuh 2020 bikin pabrik makanan ringan ini. 2020 cukup berkembang sampai 2021. 2021 itu sampai ke Malaysia, Singapura yang ekspor tadi itu. Kebetulan background dari sisi background saya juga alhamdulillah punya license PPJK dulu kan. Terus juga tentang ekspor impor juga ada, lulusan dari logistik, manajemen logistik salah satu universitas di Jakarta. Nah, dari background itulah saya coba terus berkembang, merancang usaha ini. Ya. Nah, 2023 ketemu Coach Getty ini memang lagi tahap down di situ 2023 dan sampai sekarang naik lagi gitu. Ya. Seperti itu. Ya, nah ini kita lagi tayangkan juga video dari Kaula ya, produk Kaula ya, Coach Getty ya. Iya. Yang merupakan produk dari Kang Geza. Memang ada beberapa jenis produk ya Coach Getty ya. Banyak ada nah, ini lagi packing atau pengiriman mungkin untuk ekspor ya? Ya untuk kalau ini lokal. Oh, lokal ini ya. Ini lokal. Oke. Jadi memang kepercayaan diri itu penting, Bang. Ya. Tadi Pak Agung cerita tentang strategi. Strategi UMKM semuanya sudah tahu karena sudah ikut training dan sudah ikut pembelajaran setiap waktu. Ya. Tapi masalahnya kalau mereka tidak percaya diri, tidak yakin produknya itu bisa mereka kirim dan mereka bisa bicara tentang value dan nilai tadi, produk asli ya, Ibu Linda aja bangga gitu ya. Cireng mendunia nih Coach gitu ya. Nah, itu tadi yang saya coba untuk latih para UMKM ini untuk kuat. Mereka siap dengan ide, kreativitas, bahkan akan berbeda cara menawarkannya, akan berbeda cara ngemasnya, sehingga mereka pede walaupun sebuah cireng yang tadinya sangat tradisional dijual di negara lain, diekspor. Diekspor ya. Baik, kita ada Pak Hadi di Bekasi. Malam Pak Hadi. Silakan Pak Hadi. Pak Hadi, malam Pak. Ya baik, ada Pak Martauli di Sibolga ya. Malam Pak Martauli. Pak Martauli malam Pak. Suaranya. Iya. Ya silakan Pak Martauli. Waalaikumsalam. Iya. Ya Pak Geza ini ya, narasumber ya. Iya. Begini Pak, menyimak tadi ya, sebenarnya kalau kita melihat kekayaan kuliner kita itu ya, kalau mau go internasional pastinya sudah banyak lah belajar pengusaha kita yang sekarang kita bicarakan ini ya. Cuman mempertahankan rasa, mempertahankan kualitas produk, pasti itu sudah dipikirkan supaya bertahan jangka waktu lama ya, bahkan bertahun-tahun menjadi suatu sebutan internasional lah, walaupun lintas negara bahasanya berbeda. Oh, ini dari Indonesia punya, tapi dengan tulisan negara yang dituju ini. Apakah memang sudah dipikirkan dari lintas negara itu brandingnya sampai ke situ gitu? Karena ini kan udah mendunia gitu. Misalkan di internasional makanan goreng pisang aja itu suatu makanan pencuci mulut yang terkenal dari Indonesia gitu. Benar. Kan gitu. Ini belum lagi cerita di Pulau Sumatera atau kan lain. Apakah nggak bermodifikasi nanti untuk terpikir bahwasanya perusahaan ini supaya jangan hilang pamornya atau apa, tetap memperkenalkan kuliner di Indonesia Timur yang lain gitu, supaya dalam satu bendera branding gitu, supaya tetap membantu daerah lain yang memang belum terpikir pemuda-pemudanya berkreasi digital seperti ini. Mohon petunjuk Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Martauli ya. Ada Pak Ahmad Abdullah di Jember. Malam Pak Ahmad Abdullah. Oke. Halo, selamat malam. Malam Pak. Iya, silakan Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam pada Bapak narasumber. Dan salam sehat. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Begini,
di era global ini, di zaman now ini ya, rencana apa yang perlu dipersiapkan ya? Karena sekarang ini saingannya sangat padat dan canggihan dan keuletannya Bapak ini sangat luar biasa. Langkah yang ke depan dipersiapkan dan juga bisa tersalurkan pada anak-anak muda. Langkah selanjutnya gitu. Mohon penjelasannya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Abdullah. Nah, saya mungkin ke Kang Geza. Tadi Pak Martawli menanyakan strateginya itu apa dan awal mulanya bagaimana sampai bisa merambah pasar ekspor itu, Kang Geza? Terkait tadi mungkin konsistensi ya. Memang tantangan tersendiri untuk UMKM gitu Pak, terkait dengan konsistensi dari kualitas gitu. Memang itu harus dipertahankan, poin penting bagi kita sendiri Pak selaku pelaku usaha. Nah, terkait sampai merambah ke pasar ekspor itu sebetulnya tiap produk ada target marketnya tersendiri Pak. Jadi nggak bisa general. Contoh mungkin keripik cereng saya kan base-nya ada rasa pedas-pedasnya ya. Jadi saya menargetkan ke negara-negara ya untuk yang pada dasarnya memang suka pedas Pak. Kebetulan memang target pasar dari Kaula ini hanya Asia saja Pak. Kemana sekarang? Ekspornya kemana, Kang Geza? Ekspornya baru Malaysia, Singapura sama Taiwan Pak. Belum banyak sih. Nah, dan memang itu target market kita yang terus mungkin untuk riset penting. Jadi mungkin untuk produk-produk seperti ini harus ada edukasi ya Pak. Mungkin edukasi penting ya. Mungkin di Indonesia sendiri kenapa banyak makanan-makanan Korea gitu yang menyebar, karena edukasinya lewat K-pop gitu kan. Terus juga ada kenapa banyak snack-snack Jepang atau makanan-makanan Jepang yang ada di Indonesia, karena edukasi mereka lewat anime gitu. Lewat budaya begitu sendiri, ya. Betul. Memang seperti itu. Jadi nah itu edukasi juga memang penting Pak untuk meningkatkan penjualan di sana ya secara tidak langsung. Nah tadi Pak Ahmad Abdullah yang menanyakan soal bagaimana menghadapi kompetitor. Ada kompetitornya atau tidak sekarang ini, Bung Geza? Kompetitor keripik cireng ada Pak. Ada ya? Namun tidak banyak. Tidak banyak. Dan itu bagaimana Kang Geza untuk mempertahankan supaya daya tahannya itu lebih dari 1 tahun karena mau menuju ke pasar internasional? Kita ini pertama kan kalau snack gini yang bikin apak itu minyak ketemu oksigen Pak. Jadi kalau kita ini dua-duanya kita reduce, minyak kita hilangkan pakai oil spinner mesin, kemudian oksigennya kita ganti dengan nitrogen. Jadi pada saat proses healing, jadi diisinya nitrogen. Jadi dari segi estetik juga terlihat kembung ya, bagus. Kemudian daya tahannya juga bertambah lama. Ini yang menarik. Pada saat Mas Kang Geza pakai yang namanya nitrogen, dia lebih kembung dan itu penjualannya naik yang Kang Geza ya? Betul. Nah, itu kenapa? Boleh dikasih tahu? Karena mungkin pertama kelihatan lebih banyak mungkin ya, karena lebih banyak. Terus kedua juga jadi pengaman dari produk itu sendiri. Kalau misalkan tanpa adanya udara gitu ya, tanpa adanya gas yang dimasukkan, jadi terkesan lebih kempes. Kemudian produknya juga mungkin kebentur-bentur jadi hancur gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi ada strategi memang. Baik, kita ke pendengar lagi ya. Pak Mulyadi di Banjarmasin. Malam Pak Mul. Selamat malam Bung Jenny. Silakan Pak Mul. Ya, mau tanya apa selain ekspor dipasarkan dalam negeri? Itu pertama. Kedua, apakah cireng itu mirip basreng kah? Itu aja. Baik, terima kasih Pak Mul ya. Berikutnya ada Pak Samir di Lombok. Malam Pak Samir. Malam Bung Jenny. Silakan Pak Samir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keripik cireng apa nih, karena tadi kecil suaranya Bung Jenny. Keripik cireng Pak. Keripik cireng. Keripik cireng. Ini bahan bakunya ini dari kentang atau dari talas atau dari ubi? Nah, nanti dijelaskan oleh Mas Geza ya bahan bakunya apa ya keripik cireng ya. Ini kayak ada ekspor impor dari Pasundan kan. Kayak senegara dengan Bu Dinda di Bogor. Demikian ya. Kalau kedela pohon sama talas ini banyak di Lombok Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin dua pendengar tadi bisa dijawab Kang Geza. Silakan Kang Geza. Tadi yang pertama tuh bahan baku. Bahan bakunya kalau cireng ini dari tapioka Pak. Jadi mudah sekali kita dapat. Jadi bukan fluktuatif, harganya juga nggak begitu terasa. Jadi mudah didapat ya. Jadi kita stok
supply-nya juga akan terus terjaga gitu ya, karena mudah didapat. Tepung tapioka Pak dasarnya 90% lebih. 90%. Ada berapa rasa sekarang yang dibuat Kang Geza untuk keripik cireng ini? Cireng ada 6 Pak. Ada original garlic, ada barbecue, hot spicy, salted egg sama salted egg yang spicy-nya. Yang paling laku yang mana itu? Yang barbecue Pak. Oh, barbecue ya. Tergantung pasar sih ya. Mungkin yang sekarang lagi project Pak yang keripik cireng salted egg ini ada permintaan ke Cina sih Pak. Oh, salted begitu. Egg. Salted egg. Ya, telur asin. Telur asin ya. Telur asin. Kang Geja, kota-kota yang sekarang menjual kaula ini ada di berapa kota nih Kang Geja di distribusi? Ya, tadi Pak Samir menanyakan apakah hanya di wilayah Jawa Barat saja atau ekspor tadi atau di wilayah Indonesia sudah menyebar ke wilayah Indonesia begitu? Menyebar lebih dari 50 kota sih saya itu. 50 kota. Di KKV Pak, KKV itu seluruh Indonesia, terus juga di Lotte, MRT ada di Jawa, terus Mataram, Kalimantan juga, di Banjarmasin, Balikpapan, Samarinda, Batam, Mataram, Bali. Udah keliling. Banyak ya sekarang ya. Iya. Ya. Nah ini mungkin kalau Anda nonton RRI Net ya, para pendengar juga pemirsa RRI Net, Anda bisa melihat ini bagaimana usaha dari Kang Geza ini ya, dari pameran tadi, kemudian ini juga lagi packing untuk dikirim ke berbagai lokasi di tanah air, termasuk juga untuk ekspor sudah di beberapa negara Asia Tenggara begitu ya, produk dari Kang Geza ini. Nah, Coach Getty, tadi ada yang menarik disampaikan para pendengar tadi, apa sih resep yang diberikan oleh Coach Getty sampai Kang Geza bisa seperti ini begitu? Gini, di Indonesia itu kaya dengan yang namanya budaya, kaya dengan produk yang tradisional. Kita ini senangnya ke barat-baratan. Makanan dari luar tuh kelihatannya keren. Padahal Indonesia punya lebih hebat dari itu. Jadi jangan terlalu jauh berpikir modern. Padahal kalau kita orisinil, kita ini benar-benar otentik, itu lebih luar biasa. Karena nggak ada di negara lain. Ini yang membuat para UKM ini percaya diri. Batik saya tidak akan kalah dengan produk fashion dari dunia lain, dari negara lain. Ya, tetapi produk saya benar-benar asli dari produk wilayah saya, dari Jogja, dari Solo, dari Bali, dari Sumatera Barat, dari Sumatera Utara. Kita nggak bersaing. Ada yang berpikir, Coach, saya bersaing. Enggak, you tidak bersaing karena produknya tidak akan ada di wilayah manapun. Jadi ayo berkarya, buat kualitas itu yang mencerminkan adat istiadat dari potensi daerah tersebut, itu impact-nya kemana-mana Bang. Pariwisata datang gitu ya. Terus makanan tradisional pasti muncul ya. Orang-orang yang tadinya belum pernah ke sana jadi tertarik ingin ke sana. Bahkan itu terbuka sekarang dengan adanya sosial media, semua kebuka. Ini potensi, bukan problem. Kita ini udah nggak zamannya kompetisi. Kita ini zamannya co-competition. Co-competition. Bergabung bersama membuat ekosistem. Seperti itu. Nah, tadi kan Kang Geza cerita bahwa ketika sebelum ketemu Coach Getty begitu ya, ini sudah hampir menyerah lah begitu. Nah, itu sampai kemudian bisa seperti sekarang begitu ya, menemukan bahwa produknya ternyata memang produk yang potensi untuk dikembangkan. Itu apa arahan dari Coach Getty waktu itu? Pada saat saya mendampingi yang namanya pebisnis, saya fokus kepada value dulu, people, baru proses. Strategi itu terakhir, jangan di depan. Kita beresin dulu dia punya visi, identitas, value, nilai-nilai, baru kita masuk ke people. People ini adalah tentang skill dan performance-nya si owner, si orang yang menjalankan bisnisnya. Baru proses jalan Bang. Tapi kalau kita masuk proses dulu, ini akan capek di strategi. Semua punya strategi baik, strategi nggak ada yang salah. Semua strategi baik. Tapi pertanyaan saya adalah, apakah nilai-nilainya sesuai dengan strategi yang dijalankan? Apakah orangnya siap dengan skill dan performance, kinerja, pengetahuan, pengalaman yang mereka punya? Itu poinnya sebenarnya. Kalau ditanya, emang Coach Getty pernah jualan keripik? Nggak pernah. Emang Coach Getty pernah jualan kopi? Nggak pernah. Tetapi semua bisnis itu ada yang namanya bones conditionnya. Tulang punggungnya itu sama. T-bones-nya sama, sehingga kita masuk dari hal utama itu, sehingga UMKM itu sendiri yang akan mengembangkan. Jangan terlalu jadi subjek membantu UMKM. Karena UMKM itu telah jago di bisnis masing-masing, jago di pengalaman masing-masing. Kita ini hanya pendamping mereka, membantu mereka untuk menemukan solusi terbaik, menemukan potensi terbaik. Jangan jadi subjek.
Jangan merasa bahwa saya bantu UMKM. No. Saya nggak bantu UMKM. UMKM membantu dirinya sendiri. Saya hanya mendampingi mereka untuk menemukan potensi. Dan kesuksesannya, Bang. Iya. Nah, ini kan targetnya kaum muda ya, Kang Geza ya. Namanya saja Kaula begitu ya, brandnya begitu ya. Nah, itu teknik pemasarannya untuk menyasar market kaum muda itu bagaimana? Apa yang Kang Geza lakukan sekarang ini? Kita kerjasama dengan influencer, Pak. Jadi marketingnya melalui influencer. Jadi kita fokusnya di produksi sih, Pak. Ya. Jadi nggak semua lini kita kerjakan. Untuk distribusi kita pakai distributor. Jadi ibaratnya saya pernah dengar satu strategi dari Sun Tzu kalau nggak salah. Ya. Pahami kekuatan diri sendiri, terus pahami kekuatan lawan. Mungkin lawan itu kompetitor ya. Itu ya. Kita sendiri. Pahami medan. Nah, kalau medan ini kan di pasarnya sendiri ya, Pak. Jadi mungkin distributor atau yang memahami wilayah tersebut pasti akan lebih powerful gitu untuk mengelola wilayah tersebut. Jadi jangan dulu ke hilir. Biasanya UMKM seperti itu. Jadi dari ingin ditangani semuanya begitu ya. Ya. Kita nggak bisa berkembang. Kalau Kang Geza pokoknya fokus produksi saja begitu ya. Fokus produksi, marketing kita ada yang ngelola, cuma lebih ke pengawasan kerjasama. Mitranya dengan influencer. Sementara kalau distribusi mitranya dengan distributor. Betul. Gitu ya Kang Geza ya. Nah itu disebut oleh ekosistem begitu ya. Ekosistem. Di dalam ekosistem itu ada sentral, ya, ada yang namanya komplementer, ada yang namanya user. User ini ya tadi pasar ya, Bang. Nah, komplementer ini orang yang berbisnis sama kita sama-sama mendapatkan keuntungan. Ya. Bisa reseller, bisa distributor, bisa pasar modern, bisa pasar tradisional. Sentral ini adalah kita dengan supplier-supplier kita. Misalnya petani tapioka pasti tumbuh dong. Ya, terus kita juga butuh orang-orang di sekitar kita untuk bekerja bersama. Tidak harus digaji, semuanya sistemnya bagi hasil. Ya. Bisnis sekarang seperti itu. Co-opetition membuat ekosistem, Bang. Jadi memang kalau dikerjakan sendiri, produksi iya, marketing iya, distribusi ya, wah pusing juga ya. Itu namanya Chief Everything Officer. Itu UKM banyak, semua dikerjain sendiri sampai pusing. Makanya waktu saya kemarin dampingi di tahun lalu itu UMKM yang jumlahnya ratusan, itu 50% lebih itu semuanya bekerja sendiri, Bang. Ya. Padahal kalau mereka mau berbagi, mereka akan nambah rezeki sebenarnya. Ya, betul. Nambah bantu orang, nambah juga untuk jaringan yang datang ke bisnisnya. Ya, otomatis rezeki kita juga bertambah itu. Makanya jangan kaget setelah didampingi dalam 4 bulan tumbuhnya luar biasa tuh, Bang. Ya. Karena mereka baru menyadari bahwa iya yang namanya bisnis itu bukan single fighter, bukan chief everything officer, tapi bagaimana saya mencari partner, saya berbagi, insya Allah tumbuh bersama. Nah ini sifatnya gotong royong ya. Collaboration, konsep. Ya. Nah tadi ada pertanyaan dari pendengar kita juga Kang Geza. Selain cireng, ada rencana tidak? Karena kan kita punya banyak sekali berbagai jenis makanan-makanan tradisional dari berbagai daerah, termasuk cireng kan dari Jawa Barat begitu ya. Jawa Barat saja punya berbagai macam paganan begitu ya, atau jajanan begitu. Nah itu bagaimana rencananya ke depan, Kang Geza? Sebetulnya di tahun 2021-2022 itu bukan cuma makaroni sama keripik cireng. Pak. Ya. Itu tuh ada keripik tempe sama keripik singkong. Jadi waktu itu memang dari segi keuangan lagi down, jadi kita suntik mati dulu. Itu bukan berarti kita suntik mati selamanya, tapi memang pada dasarnya keripik cireng ini bahan bakunya lebih mudah, terus prosesnya juga nggak terlalu ribet. Makanya kita pertahankan. Mungkin untuk selanjutnya karena pasarnya dari tempe, yang kaula tempe sama singkong ini udah ada gitu. Rencananya saya mau naikin lagi gitu, tapi perlahan-lahan sedikit-sedikit. Ya, jadi fokusnya ke cireng dulu begitu ya, Kang Geza ya? Ya betul. Baik. Harus ada produk utamanya sih. Ya, nah ini waktu kita juga terbatas nih, Coach Getty. Tidak terasa hampir sejam lebih ini ya. Saya mau kasih PDF book sama semua pendengar yang hari ini mendengarkan program ini. Silakan add dan download RRI Digital. Ya, terus nanti add saya di Coach Getty di Instagram saya akan kasih nanti buku PDF book bagaimana membangun bisnis UKM. Ya. Itu free. Saya akan kasih karena kita mau bagaimana RRI ini sebagai pendamping UKM untuk mereka bisa tumbuh nih, Bang. Ya, saya akan kasih nih PDF book kepada para pendengar nih.
Ya, karena sekarang zamannya udah digital. Ya, buku saya sekitar 80 halaman, silakan. Nanti Anda bisa tahu step by step untuk menyusun strategi, dimulai dengan membangun identitas value usaha dan produk dulu nih Bang. Gitu kira-kira. Alamat Instagramnya Coach Getty. Coach Getty, @CoachGetty. @CoachGetty ya. Instagram. Baik. Nah, mungkin Kang Geza punya tips bagi para pendengar dan juga pemirsa RRI.net. Silakan Kang Geza. Oke, tipsnya buat perencanaan, buat mapping, karena itu akan menjadi guidance untuk menuju kesuksesan. Hanya itu saja begitu ya. Yes. Cukup ringkas, singkat tapi powerful ya. Iya. Baik. Dan dari saya simple. Produk snack Indonesia ini punya peluang pasar ekspor yang besar, Bang. Sehingga ayo siapkan produk yang berkualitas, produk yang mencerminkan budaya kearifan lokal daerah Anda, dan itu Anda nggak bersaing sebenarnya. Tapi Anda menemukan potensi, impact akan kemana-mana. Pariwisata Anda tumbuh, perekonomian kerakyatan tumbuh gitu ya. Terus menjadi mata pencaharian semua orang di lingkungan Anda. Simak setiap Selasa malam Bang, Energi Sukses Bisnis. Karena ini siaran sebelum minggu depan udah Lebaran. Mohon maaf. Mungkin habis Lebaran kita muncul lagi. Kita akan muncul lagi karena saya habis Lebaran akan keliling ke beberapa kota nih Bang. Baik. Mudah-mudahan saya akan mampir di kota Anda. Baik, terima kasih Coach Getty dan juga Kang Geza sudah bersama kami malam hari ini. Selamat malam Kang Geza dan Coach Getty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi Coach Margetty Herwin, Master Coach dan founder dari Smart Business Coaching Firm, dan juga Geza Ardi Kamal, owner dari PT Kaula Food Indonesia, Kabupaten Subang, Jawa Barat, yang memproduksi keripik cireng sampai dengan ekspor. Nanti kami hadirkan dengan tentunya tema-tema yang berbeda dan menarik dalam Energi Sukses Bisnis atau XBIS. Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai 4. Energi Sukses Bisnis hanya di RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional.